Yang selanjutnya yang ketiga, ahlu ta'ati ahlu karamati. Ahlu ta'ati orang yang banyak ibadahnya, ahlu karamati orang yang aku berikan karomah kemuliaan. Gampang ayatnya, inna akramakum indallahi. Orang yang punya karomah itu pasti orang taat ibadah. Karena Allah janjikan ahlu karamati, ahlu ta'ati, ahlu karamati. Orang yang banyak taat kepadaku adalah orang yang ahlu karamati, orang yang akan aku berikan pada karomah kemuliaan. Jadi kalau orang banyak ibadah tuh nanti diangkat derajatnya sama Allah jadi wali misalnya. Maka wali-wali itu pasti orang-orang soleh meskipun dia bukan orang alim. Syarat kewalian itu kesolehan, bukan karena ilmuwan. Tapi orang berilmu itu lebih terbuka pintu untuk menjadi wali. Tapi wali itu pasti orang soleh Pak, nggak mungkin. Makanya kalau ada orang bisa begini, itu bukan wali, itu mendukun. Dukun, pegang-pegang kacang lemparin jadi batu. Dukun itu mah dia kagak sembahyang. Ada orang datang ke rumah saya cerita panjang lebar, Ustaz itu orang begini. Akhirnya bilang, tapi saya heran saat orang kalau Ramadan kagak puasa. Kalau Jumat dia nggak sembahyang, gue bilang pala lu bejat, gue ceritain. Kalau dia bilang dia nggak sembahyang, saya usir lah. Dia cerita 2 jam sama saya, orang dengan kelebihannya katanya bisa begini, tapi saat saya heran dia kagak sembahyang Jumat dan dia kagak puasa. Pala lu bejat lu cerita. Kalau lu ngomong begitu gue udah usir duluan tuh. Orang yang taat itu Allah kasih karomah. Nah yang terakhir kata Allah ahlu maksiati, orang yang banyak maksiat kepadaku. Kalau tadi kan enak, ahlu dzikri, ahlu mujalasati, ahlu syukri, ahlu ziyadati, ahlu taati, ahlu karamati. Sekarang terakhir ahlu maksiati, orang-orang yang banyak maksiat durhaka kepada Allah, maunya diapain nih? Ya, yang banyak durhaka mau diapain? Kalau kita hajar aja enggak. Kata Allah ahlu maksiati, orang yang banyak maksiat kepadaku, la amna'uhum taubah, aku tidak halang-halangi mereka bertobat. Itu sayangnya Allah tuh, kalau orang maksiat Allah tidak halang-halangi dia untuk bertobat. Sementara kan ya Allah sambar geledek itu orang biar hancur. Enggak, Allah enggak. Kata Allah ahlu maksiati la amna'uhum taubah, orang yang banyak maksiat kepadaku aku tidak halang-halangi mereka untuk bertobat. Fa in tabu fa ana habibuhum, kalau mereka bertobat kata Allah aku akan menjadi kekasihnya mereka. Tuh orang-orang yang bertobat disayang sama Allah. Makanya kalau banyak urusan, banyak seret, rezeki seret, banyak-banyak istighfar. Karena yang bikin mampet kita itu adalah dosa. Kata Allah ahlu maksiati, orang-orang yang bermaksiat padaku, la amnahum taubah, aku tidak halang-halangi mereka untuk bertobat. Fa in tabu fa ana habibuhum, kalau mereka bertobat aku akan menjadi kekasihnya mereka. Allah menjadi kekasihnya orang saking cintanya Allah kepada orang yang kembali. Setelah diingatkan alam ahad ilaikum, terusin Bu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus innahu lakum aduwwum mubin. Maunya Allah wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Kata Allah ahlu maksiati, orang yang banyak maksiat kepada Allah, amnahum taubah, aku tidak halang-halangi mereka untuk bertobat. Enggak ditutup pintunya sama Allah. Fa in tabu, jikalau mereka bertobat, fa ana habibuhum, maka aku adalah kekasih mereka yang bertobat tuh. Allah senang karena ada hambanya datang lagi kembali setelah dia ikut jalan saya wa ani'buduni hadza siratum. Kalau ada anak kembali kepada orang tuanya, senang enggak orang tuanya? Hilang bertahun-tahun, Masya Allah, itu anak pulang lagi girang benar. Sama juga Allah, kalau ada hambanya yang kabur dari Allah kembali lagi Allah jadi fa ana habibuhum. Itu kalau kita bertobat Allah akan jadi kekasih kita. Sekarang wa illam yatubu, kalaupun tidak bertobat mau diapain nih? Kata orang gocek aja enggak. Wa illam yatubu, dan jikalau mereka tidak bertobat enggak ditinggal sama Allah, fa ana tabibuhum, maka aku adalah tabibnya mereka. Orang yang maksiat enggak taubat enggak ditinggal sama Allah, fa ana tabibuhum, aku adalah tabib. Tabib itu dokter lah kira. Aku adalah tabibnya mereka. Jadi kalau hamba-hamba yang bermaksiat, orang sakit tuh, maka yang sakit ini nggak ditinggal. Kalau ada pasien sakit nggak diobati sama dokter, kesian nggak?
kasihan ini hamba-hambanya yang maksiat nggak ditinggal sama Allah. Fa ana tabibuhum, aku adalah tabibnya mereka. Tuh, dengan cara mau diobatin tuh, abtalihim bil masaib, aku timpakan ke mereka dengan musibah-musibah, li utahhirahum minal ma'aib, untuk aku sucikan mereka dari celak-celak dosa. Subhanallah, sebetulnya mau diobatin sama Allah, tapi ngobatinnya dengan cara menimpakan musibah. Jangan sampai kita nih diobatin sama Allah dengan ditimpakan musibah. Ada jalan yang enak Pak, dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ini cara enak nih, cara itu dibersihin sama Allah. Jangan sampai dibersihin dosa dengan cara ditimpakan bala. Itu kalau orang kena bala itu Allah ingin dia agar bersihnya dosa. Jangan pilih ditimpakan bala, pilih dengan cara yang indah, istighfar. Kata Allah, fa illam yatubu, jikalupun mereka tidak berbuat nggak apa-apa, kata fa ana tabi, maka aku adalah tabibnya mereka. Abtalihim bil masaib, aku timpakan mereka dengan musibah-musibah. Untuk apa? Li utahhirahum minal ma'aib, untuk aku sucikan mereka dari celak-celak dosa tuh. Jadi kalau terjadi banyak musibah berarti banyak dosa. Cara membersihkan dosa jangan sampai ditimpakan musibah nggak kuat kita, jangan. Dengan istighfar, selesai dengan istighfar, selesai. Dah kata Nabi, at-taibu minad dzanbi kaman la dzanbah, orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak berdosa. Enak tuh. Ya, contoh gampang Pak. Ada nggak yang pernah ngetok paku kena tangan? Pernah nggak ngetok paku kena tangan? Pernah ya? Jangan banyak, bonyok tangan lu ntar. Ya, tuh dengan akal nggak masuk akal sebetulnya. Kalau orang ngetok paku kena, nah kan diukur. Kadang-kadang sebelum diketok kan tes dulu ya. Tes. Jaraknya pun diatur kan supaya jangan meleset. Terus Allahu Akbar, kena tangan tuh. Itu mohon maaf itu karena ada dosa tuh, ada dosa. Ya kan pakunya megang tangan kiri kita, martil tangan kanan kita, lihat nggak boleh kegetok, mesti kok kegetok juga. Itu cara Allah membersihkan dosa kita lewat kegetok tangan kita waktu ngetok paku. Makanya sebelum itu istighfar dulu, astagfirullah. Sebelum ketok paku istighfar, astagfirullah. Kata yang punya rumah, ya rumah gua kapan jadi mau ngetok paku, istighfar dulu. Enggak, bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali Pak, paku yang kita megang, paku kita yang pegang, martil orang lain yang megang. Ya, yang megang martil lagi gedeg lagi sama kita tuh. Jadi dia tinggal milih, gua ketok palanya sekarang gitu kan. Kan dengan akal nggak boleh terjadi lah. Paku kita yang megang, martil kita yang kita pelototin nggak? Bahkan kita tes kan. Astagfirullah. Sampai dijibun, ya astagfirullah. Istighfar terlambat. Istighfar sebelum ketok paku biar jangan kegetok tang. Iya, itu dia cara Allah. Jadi kalau ibu itu megang panci panas, oh berarti ada dosa tuh. Kan kadang-kadang kita lupa ya, panci panas kita pegang. Suka motong bawang ke iris tangan ya. Ya, bahwa ada dosa tuh. Dosanya pas suka ngembatin duit lakinya.